Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Ihsanuddin. Saya guru di MI Muhammadiyah Program Khusus Kenteng Nogosari, Boyolali. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2022. Pada saat ini saya akan mempresentasikan peer teaching PPG saya yang akan saya laksanakan secara daring. Video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya nanti misalkan alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar gitu ya. Kita coba dulu. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih Pak. Kan Ya. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Sudah sarapan ya. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Mas Joko, memimpin doanya. Oke. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Joko untuk memimpin doanya. Ya. Ya Pak. Sebelum materi kita lanjutkan, pada hari ini saya akan mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua nggih? Mas Samsul Pak, tidak masuk. Oh Pak Samsul lah. Pak Samsul kenapa? Sakit Pak. Sakit Pak. Oh sakit ya, nggak apa-apa sakit. Yang sakit Pak. Ya. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini kan pelajarannya Al-Qur'an Hadis. Nanti materi yang akan kita bahas yaitu belajar surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Tetapi sebelum masuk materi, pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang hadis tentang niat. Apakah masih ada hadis tentang niat? Ada nggak? Coba Pak Sianto, hadis tentang niat. Masih ingat nggak? Pak Sianto? Sudah lupa Pak. Oh, sudah lupa. Ya. Mungkin siapa yang ingat? Sudah lupa Pak. Oh, Pak Khairul Anwar ya? Ya, Mas Khairul Anwar, monggo. Yang itu ya Pak ya, innamal a'malu binniyat Pak. Ya, betul. Innamal a'malu binniyat ya. Itu hadis tentang niat. Ya. Kita setiap melakukan perbuatan itu harus diawali dengan niat. Ya. Ya, untuk selanjutnya mari kita mulai pelajaran nanti belajar surat Al-Alaq. Saya share dulu. Saya berikan materi dulu untuk pelajaran pada pagi hari ini. Nah. Apakah kelihatan? Belum. Mas? Belum, ya? Pak. Sudah. Sudah Pak. Sudah. Ya. Nah, ini belajar tentang surat Al-Alaq ya. Tentang surat Al-Alaq. Nah, sebelumnya saksikan, amati apa itu? Gambar apa itu? Gambar Al-Qur'anul Karim Ya. Pak. Betul, gambar Al-Qur'an. Apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya tentang Al-Qur'an itu? Suci. Huruf Suci. Hurufnya Arab-Arab ya. Apakah kalian pernah membacanya? Pernah. Al-Qur'an itu tidak pernah, tapi sering dibaca. Terus kalau ini gambar apa ini? Apa itu? Gua hira Pak. Wah, gua itu batu ya. Apa itu?
Gua. Wah, batu. Gua seperti ikan Arab, Pak. Rumah kok Pak gambarnya? Ya. Gua Hira, gambarnya. ada Ya, tulisannya. Gua Hira. Gua Hira. Nah, apa yang Anda pikirkan itu tentang Gua Hira? Gua Hira itu kaitannya karo Di Arab, Pak, itu. oh di Arab ya, betul di Ya. Arab. Lubang. Oh lubang ya. Bang. Pak, turun wahyu katanya kemarin ya Pak ya. Oh turunnya wahyu. Ya. Turunnya wahyu, iya Pak, benar Pak. Iya betul, turunnya wahyu ya. Nanti kita akan pelajari ya. Iya Pak. Selanjutnya. Nah. Nih. Apakah kalian pernah baca Al-Quran tentang surat Al-Alaq? Kapan Al-Quran surat Al-Alaq diturunkan? Mari kita belajar dan mencari tahu tentang surat Al-Alaq itu. Ya. Adapun tujuan nanti pembelajaran ini, yang pertama setelah membaca informasi dan mendapat arahan dari guru, nanti siswa itu mampu membaca surat Al-Alaq. Yang kedua, setelah diskusi dan membaca teks, nanti siswa mampu menafsirkan arti dari surat Al-Alaq. Dan yang ketiga, nanti setelah diskusi, siswa mampu akan menguraikan isi kandungan surat Al-Alaq. Nah, mari kita baca bersama-sama dulu ya, surat Al-Alaq. Mari kita mulai dengan ya, diawali dengan ta'awud, wahid, isnain, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Berhenti dulu ya anak-anak ya. Sampai itu dulu, nanti bisa dilanjutkan rumah dan bisa dilanjutkan dibuka mushafnya di rumah. Ada Pak Guru. Ya. Tapi anak-anak sudah bisa baca Al-Quran kan? Bisa Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa baca Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Memang gini, surat Al-Alaq pada zaman dulu, asbabun nuzulnya pada masa sebelum kenabian, masyarakat Arab itu telah jauh dari ajaran para nabi terdahulu. Apa masyarakatnya? Banyak menyembah berhala, mabuk-mabukan, bahkan mengubur bayi perempuan itu hidup-hidup. Karena pada zaman dulu itu perempuan itu tidak ada gunanya, dikubur hidup-hidup, sehingga masalah itu disebut masa jahiliyah, masa kebodohan. Melihat hal itu, Nabi Muhammad itu merasa gundah gulana dan resah dengan masyarakat kondisi pada saat itu. Nah, kemudian beliau, Nabi Muhammad itu berkholwat, beribadah di Gua Hira untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah, pada saat berkholwat, Nabi berkholwat itu di Gua Hira, beliau itu didatangi malaikat Jibril, datang dari langit, menyampaikan wahyu Allah, yaitu apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa turunnya ayat ini sehingga resmi diangkat juga Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Itu diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul bersamaan dengan menerima wahyu Allah yang pertama. Nah itu, kita mempelajari arti dulu. Pelajari arti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Al-ayah. Nanti bisa dilanjutkan sendiri ya. Untuk anak-anak semuanya. Baca. Ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, adapun kandungan dari surat Al-Alaq, ini surat Al-Alaq itu termasuk surat yang ke-96 dari dalam mushaf Al-Quran. Yang dalam mushaf Al-Quran itu terdiri dari berapa anak-anak? 114. Oh, 114 ya, betul ya. Siapa tadi? Mas Jangko ya?
Ya Pak Guru. Ya, makasih. Ya, betul. Bapak yang memberitahu kemarin Pak. Oh ya, ada sudah 114 dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Alaq itu terdiri dari 19 ayat. Ayat 1 sampai 5 termasuk wahyu yang pertama tadi dari Nabi Muhammad. Dinamakan Al-Alaq itu diambil dari ayat yang kedua. Al-Alaq yang artinya itu segumpal darah. Segumpal darah, Pak. Adapun nama lain Al-Alaq itu adalah Iqra dan Al-Qalam. Turunnya tadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan biasanya itu diperingati oleh masyarakat kita, yaitu dengan nama Nuzulul Quran. Al-Alaq turun di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Dan dalam surat Al-Alaq itu ya, di ayat terakhir, ayat 19 itu terdapat bacaan ayat Sajdah. Sajdah tahu nggak? Tahu, Pak. Apa itu belum tahu. Sajdah? Kalau diingat-ingat ayat sajdah itu biasanya kalau di akhir ayat itu ada tandanya seperti sajadah. Ada tandanya seperti sajadah. Ya di situ disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa itu, Pak? Sujud tilawah itu ya pada saat mendengarkan apa itu ayat sajdah. Ya. Adapun kandungan yang selanjutnya, ayat yang pertama sampai kelima, itu perintah. Oh, izin kemana, Nggih? Mau ke belakang, Pak. Mau ke belakang. Oh ya, silahkan. Oh ya. 1 menit ya. 1 menit. Nah, saya lanjutkan. Ayat yang pertama sampai kelima, isi kandungannya yaitu perintah untuk membaca. Membaca apa? Membaca yang ada di alam dunia ini. Ya. Mempelajari ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Nah, terus dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat pada saat ini, kita itu juga tidak boleh ketinggalan walaupun sebagai seorang muslim, kita itu juga harus menguasai teknologi. Dan kita juga tidak boleh merasa puas dengan apa yang diperoleh ilmu pengetahuan kita. Kita itu juga harus menambah iman, menambah ilmu kita agar iman kita itu tebal. Dengan iman kita tebal itu akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Adapun ayat yang selanjutnya, di sini peringatan itu kepada Abu Jahal. Apa Abu Jahal? Abu Jahal itu siapa, Mbak Umi? Pamannya Nabi, Pak. Oh, pamannya Nabi, betul ya, pamannya Nabi Muhammad. Bahkan pamannya Nabi Muhammad itu melarang Nabi Muhammad untuk berdakwah, untuk melaksanakan sholat. Ibaratnya Mbak Umi disuruh untuk berhenti berdakwah oleh pamannya. Namun ya, kenyataannya Abu Jahal itu tidak bisa. Abu Jahal itu melihat Nabi Muhammad itu pada saat sedang sholat, ia mundur, tidak jadi mendekati Rasulullah. Bahkan menginjak lehernya ke tanah. Dan selanjutnya kita sebagai hamba Allah, jangan melupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Baik itu di waktu lapang maupun waktu sempit. Baik itu harta yang banyak, harta yang sedikit, itu jangan pernah kita lupakan. Allah akan mengazabnya bagi orang yang melupakan dan tidak bersyukur atas nikmat Allah. Nah, itu yang selanjutnya, isi kandungannya, larangan untuk mengikuti perilaku orang-orang yang jahat. Kita tidak boleh ya mengikuti perilaku orang-orang yang jahat. Kita bolehnya mengikuti perilaku pada orang-orang yang baik. Ya, seperti Nabi Muhammad itu sebagai suri toladan, kita sebagai model kita. Bagi model kita harus kita ikuti, harus kita suri taladani. Dan yang terakhir itu perintah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita saksikan dulu sedikit video tentang turunnya wahyu Allah. Nah, bentar saja. 5 menit lagi. Oke. Ya, sambil dicermati videonya. Ya, itu sedikit saja.
Tadi untuk apa ya? Bentar. Nah, itu tadi sedikit apa itu cuplikan ya, tentang video. Nanti anak-anakku semuanya akan saya beri LKPD untuk didiskusikan. Ya, untuk didiskusikan nanti saya bagi kelompok 3. Kelompok 1 nanti Pak Dianto sama teman-temannya. Kelompok 2 nanti Pak Joko sama teman-temannya. Dan kelompok 3 nanti Bu Umi sama teman-temannya gitu. Nah, itu. Iya Pak Guru. Ya, Pak. Nanti akan saya berikan LKPD ini. Nanti LKPD nanti dikerjakan ya, anak-anak. Nanti Ya, Pak. diberikan. Pak. Ya. Saya berikan ini LKPD-nya. Nah, kelompoknya Pak Gianto, ya. Kelompoknya Bumi, Ya, Pak. sama kelompoknya Pak Joko ya. Mohon didiskusikan. Di sini sudah ada keterangannya ya, untuk apa itu mengerjakan tadi melihat apa, mengamati video apa tadi. Nah, nanti dikerjakan di sini. Ya, dan akhirnya nanti kumpulkan. Oke, saya beri waktu 10 menit. Oke, sudah siap? Sudah? Sudah Iya Pak selesai? Guru. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, mari, mungkin dari Pak Gianto bisa menyampaikan sedikit lah tentang identitas dari surat Alaq. Dari kelompok Iya Pak pertama. Guru. Ini hasil diskusi dari kelompok kami Pak Guru, bahwa Allah itu menciptakan dunia dan seisinya Pak Guru. Kita harus bisa apa itu belajar agar bisa, kita kan jadi astronot Pak Guru. Kita bisa belajar masalah langit. Kemudian kita bisa belajar masalah laut dan sebagainya agar kita bisa menjadi penyelam yang handal Pak Guru. Oh ya, makasih ya. Ya, Itu ya. Mungkin ada yang lain, yang kelompok 2, Bu Umi? Ya, Bu Umi? Pak. Ya, gimana? Identitas surat Alaq itu apa tadi? Turun di mana? Nah. Surat Al-Alaq turunnya di Mekah, Pak. Ya, betul, di Mekah ya. Turun di Mekah itu termasuk surat yang berapa tadi? 90 berapa tadi? 96. Ya, betul, 96 ya. Ya, terima kasih pada kelompok 1, kelompok 2 ya. Mudah-mudahan untuk yang kelompok 3 saya anggap itu bisa saya berikan nilai plus juga seperti kelompok 1 dan kelompok yang kedua ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, mungkin saya berikan kepada anak-anakku hadiah untuk anak soleh-solehah ini. Hadiah untuk anak soleh-solehah. Nah, nilai 100 ya. Nilai 100 karena semangatnya dalam menjawab menyusui pelajaran. Itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum kita tutup, mari kita kesimpulan dulu. Kesimpulan untuk kegiatan pada kali ini. Nah, kesimpulannya, nama surat Al-Alaq itu diambil dari ayat yang kedua, yaitu Al-Alaq artinya segumpal darah. Ayat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, malam turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran gitu ya. Kita diperintahkan untuk mengenal Allah melalui membaca. Manusia ini juga kan dari apa tadi? Manusia. Segumpal darah Pak Guru. Ya, betul, segumpal darah. Betul, segumpal darah. Ya, segumpal darah. Mungkin Pak Mas Joko, tadi Pak. Nabi Muhammad tadi menerima wahyu itu umur berapa? Umur 40, Pak. Ya, umur 40 tahun ya. Umur Iya, 40 tahun ya. Umur 40 tahun ya. Itu sedikit atau ulasan ya, kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang tanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Ya, Pak. Ya, sudah paham, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti untuk pertemuan yang datang nanti kita akan pelajari tentang apa yaitu hukum bacaan izhar dan bacaan ifa itu ya. Nanti Ya, bisa Pak. dipersiapkan
bisa belajar di rumah terlebih dahulu. Ya, mungkin Ya, Pak pelajaran Guru. pada hari ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan kita bisa diberikan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Mari kita tutup dengan baca doa. Mungkin Pak Bianto mimpin doa. Monggo. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Guru Arif tadi dengan berdoa membaca hamdalah bersama. Mari bersama kita. Alhamdulillah. Alamin. Ya, terima kasih anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.